Meski diwarnai protes ribuan karyawan PT Pelindo, Undang-Undang Pelayaran akhirnya disahkan DPR. Jalan tol Jembatan 3 Pluit Jakarta kembali melumpuhkan lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, selain kedua laporan tadi, kami akan hadirkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk Anda. Kami buka dengan laporan dari Yogyakarta. Saya Gustaf Olia, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, tim medis Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta berhasil mengangkat bayi dalam kandungan bayi usia 20 bulan melalui sebuah operasi siang tadi. Bayi tersebut memiliki berat 1,5 kg dan dilengkapi beberapa organ tubuh. Tepat pukul 1 siang tadi, bayi dalam kandungan Ainiah, bayi perempuan yang baru berusia 20 bulan, berhasil diangkat tim medis Rumah Sakit Sarjito melalui sebuah operasi. Bayi berjenis kelamin perempuan dan memiliki berat 1,5 kg. Bayi pun sudah lengkap dengan organ luar seperti kepala ditumbuhi rambut, serta tangan dan kaki yang telah berkuku. Sementara organ dalamnya belum diteliti lebih lanjut. Bayi ini sementara dirawat di Rumah Sakit Sarjito untuk diteliti. Meski demikian, dalam waktu 24 jam ini, bayi belum melewati masa kritis. Untuk itu, tim medis terus menjaganya secara intensif. Stabilkan dulu di ruang ICU ya selama kira-kira 24 jam. Dan setelah 24 jam, insya Allah nanti kita sudah bisa kembali ke ruangan. Namun demikian kita lihat suasana yang terjadi yang mungkin kadang-kadang mendadak terjadi. Tapi kita sudah waspada sekali untuk ini. Operasi pengangkatan bayi dalam perut Ainiah warga Dusun Tanjung, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan lancar. Operasi berlangsung 1 jam lebih cepat dari waktu 4 jam yang diperkirakan semula oleh tim medis karena Ainiah tidak mengalami pendarahan. Operasi pengangkatan bayi ini baru dilakukan setelah Ainiah berusia 20 bulan karena baru diketahui 2 pekan lalu setelah diperiksa ke Rumah Sakit Dr. Sarjito. Sejak 2 bulan lalu, Ainiah yang merupakan anak keempat pasangan Nohari dengan Faiza ini sering mengalami demam dan nafsu makannya berkurang. Sering panas. Terus ya sudah saya bawa ke dokter, nanti 2-3 hari sembuh, nanti kadang panas lagi, terus nafsu makan juga berkurang. Bayi mengandung bayi atau fetus in situ ini terjadi akibat pembuahan yang tidak sempurna. Dalam kasus ini, posisi bayi berada di dalam rongga belakang lever, bukan di rahim. Itulah sebabnya bayi utama memiliki harapan besar untuk mengandung. Bayi yang terkandung merupakan saudara kembar bayi utama. Selama di dalam perut, bayi terus tumbuh karena mendapat asupan makanan dari bayi utama. Fetus in situ ini merupakan peristiwa ketiga yang ditangani Rumah Sakit Dr. Sarjito. Pertama dialami oleh bayi laki-laki asal Klaten, Jawa Tengah, dioperasi saat berusia 8 bulan dan kini tumbuh sehat dan sudah berumur 18 tahun. Kejadian kedua menimpa bayi perempuan asal Prambanan, Klaten. Kala itu dioperasi saat berumur 6 bulan dan saat ini tumbuh sehat dan sudah berusia 3,5 tahun. Sigit Purwita dan Budi Utomo melaporkan. Evakuasi kerangka pendaki yang tewas di lereng Gunung Semeru membuat drama baru. Tim SAR bersama rombongan harus bertahan 9 jam di lereng Semeru karena terjebak aliran lahar dingin. Tanpa diduga, aliran lahar dingin Gunung Semeru meluap secara tiba-tiba. Rombongan tim SAR dan wartawan pun terjebak di atas tebing. Insiden ini terjadi hari Senin setelah tim SAR mengevakuasi sebuah kerangka manusia. Kerangka tersebut ditemukan di hutan Tawon Songo di lereng Semeru. Korban diduga merupakan pendaki laki-laki yang tersesat dan akhirnya tewas 4 atau 5 bulan lalu. Medan lereng Semeru memang cukup ganas, seperti yang dialami rombongan ini. Hampir 9 jam mereka harus menanti hingga akhirnya banjir lahar dingin mulai surut sekitar pukul 10 malam. Dari lereng Semeru Lumajang, Cucu Donartono melaporkan. Ribuan karyawan PT Pelindo siang tadi mendatangi gedung DPR MPR untuk menolak pengesahan RUU Pelayaran. Mereka beralasan Undang-Undang Pelayaran akan berdampak pada rasionalisasi atau pengurangan sedikitnya 4.600 karyawan Pelindo. Aksi ribuan pekerja Pelindo di depan gedung MPR DPR ini berlangsung sejak pagi. Mereka menuntut DPR tidak mengesahkan RUU Pelayaran dalam sidang paripurna yang tengah digelar.
hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar karyawan Pelindo di Jambi. Aksi yang dipusatkan di Pelabuhan Talangduku, Muaro Jambi ini digelar dengan doa bersama agar RUU tidak disahkan. Mereka menolak keberadaan otoritas pelabuhan dalam RUU Pelayaran karena akan mengurangi kewenangan Pelindo dan dapat menyebabkan rasionalisasi atau pengurangan karyawan Pelindo hingga 4.600 orang. Pelayaran ini mereka lebih mengarah kepada penataan segmen usaha, tidak menata secara utuh pengembangan pelabuhan ke depan. Artinya apa? Di sini kami melihat ada reduksi pengurangan segmen usaha yang dikelola Pelindo diambil alih oleh yang namanya Port Authority. Sejumlah anggota DPR yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan meminta dilakukan uji publik dan menambah pasal baru sebelum RUU Pelayaran disahkan. Kami akan meminta agar pasal 344 ayat 3 itu nanti dapat dipindahkan sebagai pasal tersendiri. Sebagai pasal tersendiri artinya dan tidak masuk di dalam ketentuan peralihan, artinya apa? Ini merupakan perlindungan permanen terhadap BUMN. Namun usai janji para anggota Dewan, para pekerja Pelindo langsung merobek-robek draft RUU Pelayaran yang baru dibacakan. Karyawan Pelindo juga mengancam akan melakukan mogok nasional jika DPR mengesahkan RUU Pelayaran. Sementara itu, aktivitas pelabuhan bongkar muat Tanjung Priok tampak sepi, meski sejumlah kapal pandu milik pelabuhan masih tetap beroperasi seperti biasa. Menurut manajer kepanduan PT Pelindo II, Supardi, meski sebagian karyawan berunjuk rasa, aktivitas masih bisa berjalan normal. Namun aktivitas bongkar muat tidak terlihat, bahkan sejumlah kontainer terlihat menumpuk di beberapa area di pelabuhan. Tim Liputan RCTI melaporkan. Di tengah demo, karyawan PT Pelindo DPR siang tadi akhirnya tetap mengesahkan RUU Pelayaran menjadi undang-undang. Pihak Pelindo belum bersedia berkomentar, sementara para pengusaha pelayaran merasa diuntungkan karena biaya bongkar muat akan lebih efisien. Di tengah penolakan karyawan Pelindo, DPR Selasa siang akhirnya mengesahkan Undang-Undang Pelayaran. Sejumlah anggota Dewan sempat menginterupsi sebelum pengesahan. Sampai dengan 95, kami berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut memberikan suatu legalisasi atas liberalisasi di pelabuhan kita. Hal ini kemudian mengkaburkan berkaitan dengan konsepsi terhadap kedaulatan ekonomi kita, khususnya pelabuhan yang berfungsi di dalam menjaga integrasi wilayah kita dan juga integrasi perekonomian kita. Namun kekhawatiran Hasto soal liberalisasi dibantah sejumlah fraksi. Pertama, fraksi Partai Golongan Karya mencermati terjadinya perubahan dan perkembangan terhadap tuntutan lingkungan strategis dari dunia pelayaran, baik itu tuntutan dari implementasi kebijakan otonomi daerah, tuntutan globalisasi maupun tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan regulasi internasional pelayaran yang sudah diratifikasi. Direktur Pelindo II, Abdullah Syaifuddin, tidak bersedia berkomentar atas pengesahan undang-undang ini. Penghasilan Pelindo yang hilang dengan adanya undang-undang ini? Kan dari Pak Menteri sudah jelas tadi kan. Jelas gimana? Pak Menteri sudah. Ya tadi dijelaskan dari. Kurang jelas, dari sisi Pelindonya kurang jelas. Dari sisi Pelindo? Ayo dong Pak, Bapak mau pulang ya? Kita juga pengen pulang tadi dulu. Ayo Pak, kalau boleh. Ini yang menjelaskan. Jadi nggak punya jawaban ya Pak ya? Pak, daripada dikutip no comment Pak. Iya. Oh iya. Dikit aja deh Pak. Kalau boleh klarifikasi, PT Pelindo ikut memobilisir demo ini Pak? Direksi Pak? Iya, di mana? Sementara para pengusaha pelayaran mengaku diuntungkan karena undang-undang baru akan meningkatkan efisiensi proses pengiriman dan pengangkutan barang di pelabuhan. Industri pelayaran juga diuntungkan karena pengelolaan pelabuhan yang selama ini dimonopoli Pelindo akan berakhir. Artinya industri pelayaran bisa memilih akan mengirim barang dari pelabuhan yang memberi tarif kompetitif. Dampak lanjutannya akan mengurangi harga barang-barang yang harus dibayar masyarakat sebagai konsumen. Tentunya setiap usaha ya yang nantinya tidak memonopoli satu pentarifan, biasanya itu kan dia akan menerapkan satu tarif yang sifatnya itu menjadi umum. Artinya bisa diterima semua orang karena pentarifan itu berdasarkan permintaan pasar gitu. Jadi kita membeli sesuatu barang berdasarkan harga pasar,
bukan menjadi satu tarif yang ditentukan oleh satu unit usaha. Efisiensi pelabuhan berarti kan akan terjamin kelangsungan arus barang ya, impor ekspor itu. Nah, kalau arus barang itu lancar, berarti kan membantu menumbuhkan sektor perekonomian bagi negara ini. Selama ini pelaku usaha memang tidak memiliki pilihan karena semua pelabuhan dikelola oleh Pelindo. Dalam Undang-Undang Pelayaran lama, Pelindo mendapat kewenangan sebesar-besarnya untuk mengelola wilayah 120 km ke barat dan ke timur pelabuhan. Selain itu tidak boleh ada pelabuhan lain selain yang dikelola Pelindo atau tanpa izin Pelindo. Melalui undang-undang baru, pemerintah memberi peluang bagi swasta untuk membuka pelabuhan dan Pelindo hanya pelaksana. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, bagaimana kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah di hadapan para kepala daerah? Kami kembali dengan laporan selengkapnya sesaat lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini mengingatkan para pimpinan daerah agar tidak main-main dengan tanggung jawab mereka yang mereka emban, terlebih mereka dipilih langsung oleh rakyat. Presiden menegaskan hal ini setelah dalam pengarahannya di Gedung Lemhanas pagi tadi, sejumlah pejabat justru tertidur. Peristiwa ini terjadi saat Presiden memberikan pengarahan mengenai penghematan energi di hadapan sekitar 80 bupati, wali kota, dan ketua DPRD Kabupaten Kota di Gedung Lemhanas Jakarta. Presiden menghentikan arahannya dan menegur sejumlah pejabat yang tertidur. Makin bermasalah penyediaan pangan, energi, dan air. Itu lakukan yang gitu. Ya. Kalau itu jelas. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau situasi tinggi. Malu pada rakyat. Dipilih langsung saudara rakyat. Untuk diajak bicara memasukkan rakyatnya saja gitu. Ya. Jangan tanggung jawab. Teguran keras Presiden ini membuat para bupati dan wali kota tersentak. Dan selanjutnya tidak seorang pun yang terlihat mengantuk lagi. Royhan Albar dan Millard Abah melaporkan. Pemirsa, kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara sudah berlangsung hampir sepekan. Namun para kandidat tampaknya masih memilih merambah arena kampanye daripada terjun langsung untuk melihat kondisi masyarakat yang akan mereka pimpin. Inilah cerminan masih adanya masyarakat miskin di sekitar kita. Lingkungan yang kotor, krisis air bersih, kondisi rumah yang serba rusak kerap kali ditemui di lingkungan masyarakat di tanah air. Seperti halnya sebuah lingkungan di pinggiran kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, sedikitnya ratusan kepala keluarga di Gang Sari, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan, Belawan, hidup dengan keterbatasan. Krisis air, krisis listrik, dan juga infrastruktur yang kurang memadai pun harus dihadapi oleh ratusan kepala keluarga di sini. Hidup seperti inilah yang harus dihadapi ratusan nelayan yang tinggal di Gang Sari, lingkungan 3 Medan Belawan, Sumatera Utara. Tuti, wanita berusia 45 tahun ini misalnya. Ia hanya mengandalkan penghasilan suami sebagai nelayan sebesar 20.000 per hari dengan 8 orang anak. Dalam suasana pilkada saat ini, Tuti berharap siapapun yang memimpin Sumatera Utara kelak dapat lebih memperhatikan nasib para nelayan. Lihatlah orang-orang yang di bawah. Jangan terlalu, nanti udah terjadi nanti dipilih, ternyata cuma hanya omong kosong. Tuti hanyalah sebagian kecil masyarakat yang harus menjalani hidup dalam kemiskinan. Ironisnya, di tengah kesengsaraan ini, tidak satupun calon gubernur maupun wakil gubernur yang datang langsung untuk melihat nasib dari dekat masyarakat yang akan dipimpinnya. Tampaknya dana ratusan juta dalam kampanye lebih baik dihabiskan untuk pembuatan panggung serta mendatangkan artis-artis ibu kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Todi Cokro dan Dandi Kusnawan melaporkan. Nampaknya kesabaran harus dimiliki para pengguna jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Seputar Indonesia segera kembali.
Kemacetan dalam beberapa bulan ke depan mungkin akan selalu dirasakan pengguna jalan tol Jembatan 3 Pluit yang ingin menuju Bandara Soekarno-Hatta. Penyebabnya tidak lain adalah perbaikan jalur utama menuju lapangan udara tersebut. Namun sebenarnya ada beberapa jalur alternatif yang bisa dilalui. Berikut kita simak laporannya. Butuh energi dan kesabaran ekstra bagi warga yang melintas di jalan tol Jembatan 3 Pluit, Jakarta Utara. Perbaikan jembatan akibat kebakaran di kolong jalan tol yang terjadi 7 Agustus lalu menyebabkan kemacetan parah tak terhindarkan. Kemacetan terutama terjadi karena ada penyempitan jalur dari 3 jalur menjadi 1 jalur. Biasanya berapa Pak? Berapa jam Pak kalau misalnya? Paling seberapa jam. Sekarang? Makan 2 jam. Gitu? Iya. Lokasi perbaikan jalan terletak di Jalan Tol Wiyoto Wiono yang merupakan jalur utama bagi warga masyarakat yang hendak menuju dan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Bagi Anda yang hendak mengejar pesawat, disarankan untuk menyediakan waktu sekitar 3 jam untuk melintas di jalan tol ini. Sebenarnya ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan jika ingin menuju kawasan bandara, Grogol dan sebaliknya, yaitu keluar dari jalan tol PRJ, Seaward Ancol dan Mangga 2 dan masuk kembali ke gerbang tol Jembatan 31 melalui jalan Lodan Raya. Sementara dari arah bandara, keluar tol Pluit dan masuk lagi di gerbang tol Jembatan 32 atau Gedong Panjang 2. Sayangnya jalur alternatif ini pun tak luput dari kemacetan. Beberapa jalur alternatif yang diberikan tidak semuanya berarus lancar, seperti di Jalan Lodan Raya ini, dan bisa Anda lihat di belakang saya, kemacetan tetap saja terjadi. Padahal Jalan Lodan Raya ini jalur satu-satunya yang menuju Grogol ataupun bandara yang dari arah Tanjung Priok. Dan ini berarti warga Jakarta atau warga ibu kota benar-benar diuji kesabarannya sampai 4 bulan ke depan bila ingin menuju Grogol ataupun bandara yang agar tidak melewati ruas tol Jembatan 3 yang sedang diperbaiki. Pihak PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP selaku operator jalan tol menyatakan perbaikan jalan ini akan memakan waktu 4 bulan. Akbari Majid dan Ivan Harnas melaporkan. Dalam sehari 20 perempuan meninggal karena kanker leher rahim. Setelah jeda berikut kami kembali dengan laporannya. Pemirsa Anda kaum perempuan, kami ingatkan akan bahaya mengintai hidup Anda. Kanker leher rahim atau kanker serviks saat ini menjadi pembunuh nomor 1 kaum perempuan Indonesia. Bahkan setiap hari ada 20 perempuan yang meninggal akibat kanker leher rahim. Bagi perempuan Indonesia, kanker leher rahim atau kanker serviks ternyata kalah populer dibanding kanker payudara. Padahal kanker ini memiliki resiko kematian jauh lebih tinggi, terutama bagi mereka yang sudah menikah atau pernah berhubungan seks. Tapi sayang, tidak semua perempuan paham tentang kanker serviks. Yani tahu kanker serviks atau kanker leher rahim itu apa? Enggak tuh. Belum pernah dengar sama sekali? Belum pernah dapat penyuluhan apapun? Tahu nggak kanker serviks itu apa? Kanker serviks itu semacam kanker, kalau serviksnya itu kayak kista yang ada di dalam perut itu. Rumah Sakit Darmais menyebut angka mengejutkan soal kanker serviks. Di Indonesia setiap harinya ada 41 kasus baru kanker serviks, 20 diantaranya meninggal dunia. Artinya, saat ini pun mungkin ada perempuan di suatu daerah yang tengah meregang nyawa akibat kanker serviks. Bahkan di seluruh dunia, kanker serviks mengintai ratusan ribu jiwa kaum perempuan setiap tahunnya, terutama di negara berkembang. Samping kurangnya sosialisasi, mungkin ya menurut dugaan saya adalah penderita serviks ini banyak diderita oleh golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Kanker serviks adalah kanker yang timbul akibat infeksi leher rahim. Jika Anda perokok, sering berganti-ganti pasangan, berhubungan seks di usia muda dan memiliki banyak anak, maka kanker serviks mengintai Anda. Maka waspadai jika Anda mengalami pendarahan abnormal, kelainan pada kemaluan, dan nyeri yang tidak biasa di bagian panggul. Kanker serviks bisa dicegah. Salah satunya rutin melakukan pemeriksaan pap smear dan pemberian vaksinasi serviks yang kini mulai disediakan banyak rumah sakit. Sudah saatnya kaum perempuan Indonesia memahami lebih jauh tentang kanker serviks sebelum semuanya terlambat. Denta Mirakusuma dan Gunawan melaporkan. Pemirsa Seputar Indonesia 8 April 2008 berakhir di sini. Saya Gustaf Olia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.